daerah Ngesrek, Tembalang, dekat Undip. Oh, iya iya Tembalang. Selamat sore Pak Daniel, Pak Dwi, Pak Ferry, Pak Didi. Yuk, Ya, salam salam. Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 13.30, kita akan memulai pertemuan kita pada sore malam hari ini. Lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, CTU Indonesia, Kediri dan Waktu Tahun Ministry mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam Zoom kita pada sore malam hari ini, dan kita akan diajar oleh Bapak Dr. Daniel Palungan tentang pemerintahan mesianik di bumi ini, dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mohon dengan kasih Pak Indra bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak Indra. Baik Pak, terima kasih. Kita berdoa bersama, satukan hati, satukan pikiran. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan dan anugerah-Mu yang melimpah atas kami Bapa. Sehingga pada sore hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan anugerah yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali belajar, untuk kami menambah-nambah kembali Tuhan pengertian, pengetahuan dan wawasan kami, terkhusus pada sore hari ini. Kami akan diberkati oleh hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Daniel, kiranya hikmat marifat daripada Tuhan boleh senantiasa mengurapi turun sehingga dalam pembelajaran malam hari ini boleh terimpartasi Tuhan suatu pembelajaran yang baik yang membawa kami semakin dewasa lagi dalam iman. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap alat yang kami gunakan, baik laptop, baik handphone, ataupun Tuhan jaringan daripada seluler kami, Tuhan yang menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, biarlah kami boleh belajar dengan baik. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga apa yang kami petik pada sore hari ini boleh bermanfaat untuk kami, bahkan boleh kami juga menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pertemuan kami sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Sebelum saya serahkan kepada Pak Daniel Palungan, Pak Ferry mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Daniel Palungan yang telah bersedia mengampu kita untuk mengerti akan eskatologi. Waktu saya persilahkan kembali dan mohon Bapak Ibu sekalian konsentrasi karena ini mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Saya persilahkan kepada Pak Dwi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ferry, Bapak Ibu. Ini mungkin menjadi reuni dari kita dengan Pak Daniel Palungan, kan beberapa sudah mengenal, sudah pernah diajar oleh Pak Daniel Palungan, dan mungkin beberapa baru bertemu dengan Pak Daniel Palungan. Nanti Pak Daniel bisa lebih memperkenalkan diri. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daniel Palungan. Dipersilakan Pak Daniel. Iya. Terima kasih Pak Dwi, Pak Ferry, selamat bertemu kembali rekan-rekan. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu tetap semangat untuk memperdalam pengetahuan tentang Alkitab. Nah, saya ya perkenalkan diri seadanya. Ya, saya Pendeta Daniel Palungan, saya tinggal di Ciledug, melayani di Gereja Betel Indonesia. Ya. Sekolah saya itu PGAK di Seminari Betel Petamburan, lalu S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, Pastoral, lalu saya lanjut di S2-nya dalam bidang misiologi, lalu S2 dalam bidang sistematika teologi di STT Antioquia, yang kemudian saya konversi ke Trinity Crown International School of Theology. Ada satu sekolah tinggi teologi di Indonesia yang dimana saya mengajar waktu itu, berafiliasi dengan Trinity Crown. Lalu saya diperhitungkan untuk mata kuliah yang saya sudah ambil itu diperhitungkan, lalu saya diwisuda di situ. S3 saya di Sekolah Tinggi Teologi Berkat, ya, Doktor Ministry. Jadi tidak mendalami satu disiplin ilmu, tetapi ada beberapa di situ yang cukup
dominan ya, seperti teologi sendiri, misi, pendidikan, Christian leadership, ya itu di situ. Jadi bersifat umum. Nah, saya ya seperti teman-teman tahu juga ikut membidani berdirinya BBCO ya, BBCO. Saya berharap dulu akan fight di situ, tetapi kemudian perkembangan memaksa saya untuk harus hengkang dari situ ya. Nah, puji Tuhan. Sekarang saya juga membina satu kelas seperti ini, SSOBC, Sola Scriptura Online Bible Course. Jadi tekanan saya adalah Sola Scriptura, hanya Alkitab ya. Jadi tekanan saya itu karena saya melihat bahwa di gereja-gereja sekarang ini yang dibutuhkan itu bukan pendeta yang berwawasan luas, yang mahir, lincah berbicara di atas mimbar, tetapi yang dibutuhkan gereja sekarang adalah hamba-hamba Tuhan yang mampu untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Nah, karena itu saya berjuang untuk memulai ini, dan puji Tuhan sudah hampir setahun berjalan. Saya kira itu saja perkenalan saya. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik ya. Ini subtopik sebenarnya ya. Jadi kalau saudara mau diproyeksikan untuk mendapat gelar master atau doktor bahkan, seyogyanya itu saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti ini itu tuntas dari awal sampai akhir, dan karena itu mata kuliah ini secara subjek itu sebenarnya eskatologi. Nah, tetapi karena pertemuan kita itu tidak rutin, maka saya diminta untuk menyampaikan hanya poin-poinnya saja. Nah, jadi kita akan belajar tentang satu pokok yang berbicara tentang pemerintahan Mesias di atas bumi ini. Ini satu topik yang menurut saya perlu dibahas oleh karena ini juga yang membuat kelompok teologi itu terbagi di dalam 3 kelompok besar. Ya, tapi nanti saya akan sampaikan itu. Nah, yang pertama dulu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah di dalam kita belajar dan membahas topik ini, ya syaratnya itu ya mempercayai bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Jadi data-data fakta yang saya akan paparkan kepada Bapak Ibu itu tidak berdasarkan pandangan si A, pandangan B, buku A, buku B gitu, tetapi murni saya kaji dari dalam Alkitab. Nah, kalau saudara tidak mempercayai Alkitab itu sebagai satu-satunya kebenaran, ya bisa saja nanti kita berbenturan, tetapi saya tidak akan meladeni. Ya, semua tanggapan, semua komentar yang saudara berikan melalui kelas ini yang tidak berdasar kepada Alkitab, saya akan abaikan. Kalau saudara mengemukakan pendapat A, pendapat B, maka bukan pandangannya yang saudara sampaikan ke saya, tetapi landasannya. Ayat mana di dalam Alkitab yang mereka jadikan sebagai landasan. Itu yang saya mau supaya saudara munculkan, dan saya siap untuk berdiskusi tentang itu. Tetapi jangan pandangannya, bahwa si A punya pandangan begini, si B punya pandangan begitu. Itu saya tidak peduli. Ya, yang saya mau pedulikan adalah landasan yang melahirkan pandangan itu. Nah, yang kedua, jangan baperan gitu ya. Jangan baperan. Sensi. Saya mundur dari satu lembaga seperti ini yang didirikan juga oleh teman saya, yaitu RBO. Karena di dalam kelas saya menyebut nama Pak Erastus. Padahal maksud saya bukan untuk maksud apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa semua pendeta-pendeta di atas muka bumi ini, saya sebutkan dari luar negeri sampai ke dalam negeri dan juga sampai kepada Pak Erastus, harus tunduk kepada Alkitab. Itu saja yang saya katakan. Tetapi kemudian disebarkan di grup bahwa pendeta Daniel menyerang
Pendeta Erastus. Akhirnya saya langsung berhenti dari kelas itu dan pengajaran itu saya tidak teruskan karena saya tidak mau bekerja sama dengan orang yang cara berpikirnya itu dangkal gitu loh, ya. Tidak menganalisis setiap kata, tidak memahami konteks, tetapi kemudian langsung menyebarkan di grup bahwa Pendeta Daniel menyerang Pendeta Erastus. Nah, itu ya, jangan sampai muncul di dalam kelas ini. Nah, yang kedua, berikutnya Bapak Ibu adalah, ini salah satu yang membuat saya mengundurkan diri, ya, yang membuat saya tidak nyaman di BBCO oleh karena ketika saya selesai di dalam kelas membahas tentang masa tribulasi, kesusahan besar yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel, itu dengan data-data Alkitab yang begitu banyak, sesudah kelas itu saya langsung ditelepon oleh Pak Ketut. Ya, ini teman-teman yang dari BBCO ini perlu tahu ini. Saya ditelepon oleh Pak Ketut dan berkata, dia begini, Daniel, dia kan teman, jadi Daniel, untuk apa bahas itu? Kitab Daniel segala itu. Itu setiap gereja sudah punya pandangan-pandangan gitu. Jadi tidak usah begitu. Jadi saya merasa tidak merdeka di dalam kelas. Akhirnya saya mulai menarik diri secara perlahan. Dan saya tidak mau diarahkan di dalam kelas. Ya Bapak Ibu ya, dosen itu punya otoritas penuh di dalam kelas. Soal lulus atau tidak lulus itu memang otoritasnya sekolah. Tetapi di dalam kelas itu saya punya pandangan bahwa setiap dosen itu punya kemerdekaan. Dan karena itu di dalam kelas jangan sampai ada pembatasan-pembatasan atau dosen itu mau disetir di dalam kelas. Itu saya anti dengan sifat-sifat pimpinan yang seperti itu ya. Jadi kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu data fakta yang kemudian bertentangan dengan pandangan yang selama ini Bapak anut, boleh di-challenge, tapi challenge dengan ayat. Ya, bukan di-challenge dengan perasaan, dengan argumentasi, asumsi. Itu berdebat kusir nanti kita. Tetapi kalau Bapak challenge ya data-data yang saya sampaikan juga dengan data-data dari Alkitab, nah itu kita akan berdiskusi secara objektif dan tidak merujuk kepada orangnya, tetapi pandangannya. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan untuk kita pahami bersama, selain landasannya maupun juga tata tertib di dalam kita berdiskusi selama ini Pak Dwi 1,5 jam apa 2 jam ini Pak Dwi? 2 jam dengan tanya jawab, Pak Daniel. 2 jam dengan tanya jawab. Oke ya. Jadi mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang saya mau sampaikan sudah saya singgung tadi itu bahwa pandangan tentang pemerintahan Kristus di atas bumi ini membuat para teolog itu terbagi di dalam 3 kelompok. Yang namanya amil, pandangan amil, yaitu satu pandangan yang tidak percaya kepada adanya pemerintahan Kristus yang historis, ya, yang historis di muka bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Ya. Jadi mereka hanya fokus kepada angka 1000. Lalu muncul penafsiran bahwa 1000 itu bukan merupakan angka bilangan, tetapi itu merupakan lambang, angka simbolik. Ya. Itu juga yang kemudian kontrol banyak teman-teman di BBC Ulama itu tidak sepandangan dengan saya itu, jadi tidak nyaman saya mengajar di sana karena angka-angka itu ditafsirkan semaunya tetapi tidak ada referensi-referensi dari Alkitab itu sendiri. Nah, jadi kata 1000 nanti di dalam kitab Wahyu itu, nanti kita akan bahas itu, tetapi itu paling akhir nanti ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pandangan post-mil. Post itu sesudah, mil itu milenium. Jadi pandangan yang beranggapan bahwa Yesus akan datang ke tengah-tengah dunia ini sesudah berlangsung kerajaan 1000 tahun. Karena itu mereka menganggap bahwa sekarang ini sedang berlangsung pemerintahan Kristus itu di atas muka bumi, dan sesudah semuanya menjadi sempurna, maka baru Yesus akan datang untuk mengangkat gerejanya. Ya, sekilas ya.
Nah, lalu yang ketiga adalah premil. Pre itu sebelum, mil itu milenium. Jadi satu kepercayaan yang satu pandangan yang percaya bahwa Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun, dan bahkan nanti gereja dan Kristus akan turut memerintah di dalam kerajaan mesianik itu di atas muka bumi. Nah, itu 3 pandangan. Mana dari 3 pandangan ini yang cocok? Ya, nanti kita akan gali dari dalam Alkitab ya. Tapi 3 pandangan ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu karena di semua buku teologi membahas tentang itu. Nah, yang Bapak Ibu perlu pahami juga sebelum kita masuk ke dalam pembahasan intinya adalah pemerintahan Allah itu harus dipahami secara spesifik dalam kronologi waktunya. Yang pertama adalah kerajaan teokrasi. Ini kita tahu bagaimana Allah menjadi raja atas Israel. Mulai dari terbentuknya kerajaan itu sampai terpilihnya Saul atas desakan bangsa Israel kepada Samuel, maka murni selama itu Israel berada di bawah kepemimpinan Tuhan secara langsung melalui nabi-nabi dan melalui imam-imam. Itu kerajaan teokrasi. Itu terjadi di dalam Perjanjian Lama. Nah, lalu yang kedua adalah kerajaan Allah. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini yang dikenal juga sebagai pemerintahan Yesus di dalam gerejanya. Nah, ini tentu berbeda, ya, berbeda dengan kerajaan teokrasi. Karena kalau teokrasi itu ada dalam satu wilayah dengan masyarakat yang tertentu, dibedakan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, tetapi kalau kerajaan Allah, pemerintahan Kristus di dalam gereja ini, itu tidak ada wilayahnya. Tetapi ada, meliputi atau ada di seluruh bumi, penjuru bumi. Dimanapun orang menyembah, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu disebut sebagai gereja. Dan gereja itu adalah pemerintahan Kristus. Tetapi tidak ada bangsanya. Jadi berbeda dengan tidak ada wilayah, maksud saya. Tidak ada wilayahnya. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kerajaan Mesias. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang keempat adalah kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Nah, ini yang dipopulerkan oleh Bapak Pendeta Rasul Sabdono itu. LB3. Langit baru, bumi baru. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Tetapi karena dipopulerkan oleh seorang pendeta yang populer, baru muncul itu LB3 itu. Tapi langit baru, bumi baru itu sudah dinyatakan sejak zaman Perjanjian Lama. Ya, sejak zaman Perjanjian Lama. Bahkan oleh khususnya oleh Nabi Yesaya, maksud saya gitu ya. Nah, masuk di dalam Perjanjian Baru, ya begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan itu. Dan khusus di bagian akhir dari kitab Wahyu berbicara tentang langit baru, bumi baru itu secara detail, walaupun hanya di dalam beberapa ayat ya. Nah, jadi beda. Kerajaan teokrasi, kerajaan Allah, kerajaan Mesias, dan kerajaan kekal itu berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa memahami 4 jenis
atau 4 periode pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini secara spesifik, ini yang kemudian menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak berujung, tidak berpangkal. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu sudah bisa paham itu, dan dengan demikian ketika kita bicara tentang kerajaan mesianik, itu tidak lagi bicara tentang kerajaan teokrasi, tidak berbicara tentang kerajaan Allah dalam gereja, pemerintahan Allah dalam gereja, juga tidak berbicara tentang kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Karena ini sesuatu pemerintahan yang memang berbeda dari ketiga kelompok pemerintahan di atas tadi itu. Ya. Nah, yang pertama di dalam Alkitab atau dari PPT ini yang Bapak Ibu perlu mengetahui, bahwa adanya pemerintahan mesianik itu tidak hanya berdasar kepada Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab itu jelas, ya. Saudara baca di dalam Daniel pasal 2, ini berbicara tentang mimpi Nebukadnezar, yang tidak ada seorang pun orang cerdik pandai ahli nujum kerajaan Babel, bahkan seluruh wilayah yang dikuasai oleh Babel pada waktu, yang mampu untuk menceritakan mimpi dan sekaligus makna dari mimpi itu, kecuali Daniel. Ya. Lalu Daniel menceritakan kepada Nebukadnezar bahwa sementara tuanku tidur, tampaklah sebuah patung besar, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, lalu kemudian kakinya campur antara besi dengan tanah. Lalu apa makna dari penglihatan dalam mimpi itu? Ini sejarah sebenarnya, ya, sejarah yang sedang dirancang Tuhan dan pasti akan terjadi. Babel itu adalah kepala emas itu adalah Babel, perak itu adalah Persia, kemudian tembaga itu adalah Yunani, besi itu adalah Romawi, lalu besi campur tanah itu adalah kerajaan bangsa-bangsa. Terjadi kawin-mawin antar satu bangsa dengan bangsa lain, dan itu disebut sebagai masuk di era demokrasi. Ya. Lalu tiba-tiba dikatakan dari sebuah gunung tanpa perbuatan tangan manusia tergulir sebuah batu yang kemudian menerpa persis di kaki dari patung itu, sehingga patung itu hancur lebur, lalu kemudian hilang lenyap tertiup angin. Tetapi batu yang terguling dari sebuah gunung itu makin lama makin besar, akhirnya meliputi seluruh bumi. Nah, itulah kerajaan itu. Nah, kita baca di dalam Daniel pasal 2, ya. Saya sudah ceritakan pasal 2 ini ringkasannya tadi. Sekarang saya mau baca tentang Daniel pasal 2 ayat yang ke-44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi tepat seperti yang Tuanku lihat,
bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, itu kesimpulan Daniel terhadap uraiannya tentang penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar di dalam mimpinya itu. Bahwa semua kerajaan-kerajaan yang pernah ada di atas muka bumi ini itu akan hancur, tetapi kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan yang akan bertambah kokoh, meliputi seluruh bumi, dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Nah, kalau saudara berbicara memperhatikan kata sampai selama-lamanya itu kelihatannya tinggal satu kerajaan saja. Tetapi dari ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab nanti kita akan melihat bahwa itu adalah satu penyampaian yang secara global, tetapi sesungguhnya masih ada detail-detail di dalamnya. Yaitu nanti kita akan bahas di poin-poin berikut. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ya, bahwa Tuhan berjanji kepada Daud. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya dan anaknya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada Daud. Ya, ini saudara baca ini di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17, ya. Saya kira Bapak Ibu sudah baca itu. Dan itu ada dua di situ anak Daud yang disebutkan. Yang pertama adalah, lebih baik kita eksposisi ayat ini ya, supaya Bapak Ibu jangan ragu ya. 2 Samuel 7 ayat yang ke-12. Ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, jadi di sini secara langsung merujuk kepada Salomo. Ya. Salomo diperkenankan Tuhan untuk duduk di atas takhta Daud dan kemudian mendirikan bait Allah. Itu sejarah membuktikan. Tetapi satu yang tidak terjadi dalam kehidupan Salomo adalah bahwa kerajaannya itu berakhir. Ketika dia mangkat, dia digantikan oleh anaknya Rehabeam, maka kerajaan Israel menjadi pecah. Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan tersisa untuk diperintah oleh keturunan Salomo atau keturunan Daud, tetapi kerajaan utara itu diperintah oleh bukan keturunan Daud. Nah, kemudian pada tahun 70 itu kerajaan Yehuda hilang dari peredaran sejarah di atas muka bumi ini. Nah, berarti apa? Tidak mutlak atau ya merujuk kepada Salomo. Karena kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud adalah kerajaan
yang bertahan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mesti ada anak Daud yang lain. Dan kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan anak Daud di situ adalah Mesias, Yesus, anak Daud yang lahir di kandang domba di Bethlehem, lahir dari Yusuf, keturunan Daud, juga lahir dari Maria yang juga adalah keturunan Daud dari jalur perempuan. Nah, jadi itu satu janji yang tidak bisa tidak, ya, pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35 sampai dengan 38. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan taktanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Nah, jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu, kata Tuhan di sini, tidak akan dirubah. Ya, tidak akan dirubah. Nah, lalu di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-20 dan 21, beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas taktanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan-pelayanku. Nah, di sini Tuhan memberikan satu perbandingan. Bahwa kalau siang dan malam itu datang tidak lagi beraturan, maka perjanjianku dengan Daud itu bisa dirubah. Tetapi dalam sejarah, dari awal mula Allah menciptakan langit dan bumi, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, sampai hari ini belum pernah ada satu pengubahan. Datangnya pagi, datangnya malam, itu selalu datang dengan teratur. Kecuali ketika Tuhan mengizinkan Yosua, pada zaman Yosua yang matahari berhenti di atas kepalanya untuk melangsungkan peperangan. Kecuali pada zaman Hizkia ketika matahari itu dimundurkan. Nah, itu nanti di dalam perhitungan detik waktu itu, saudara, itu ada itu, ya, itu saudara akan ketemukan di situ, ya, bahwa Tuhan itu sangat tepat dengan janji-janjinya, ya. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah bahwa siang dan malam itu adalah satu waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebegitu rupa, sehingga tidak akan mungkin ada pergeseran waktu. Apakah siangnya lebih panjang atau malamnya lebih panjang, itu tidak akan mungkin. Pokoknya sebagaimana Tuhan telah menetapkan siang dan malam, maka itu akan terus berlanjut sampai terciptanya langit baru dan bumi yang baru. Ya, itu berarti apa? Berarti janji Tuhan kepada Daud untuk mendirikan kerajaan di atas muka bumi ini, di mana keturunannya akan menjadi raja sampai selama-lamanya, itu tidak akan mungkin bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Dan selain itu, saudara, ya, selain itu, yang menjadi dasar utama teguhnya perjanjian ini adalah kekudusan Tuhan. Itu yang menjadi jaminan yang mutlak, bahwa Tuhan yang kudus
tidak akan mungkin menodai dirinya dengan pengubahan-pengubahan dari apa yang dia sudah tetapkan sebelumnya. Ya, jadi 3 bagian Alkitab itu saya kira sudah cukup untuk memberikan kepada Bapak Ibu bahwa ada janji yang Tuhan sudah tetapkan akan mendirikan satu kerajaan bagi Daud di atas muka bumi ini, dan keturunan Daud akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, kita baca di dalam Yeskel pasal 37 ayat 15 sampai 28. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 14, itu nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yehezkel secara visual, figuratif. Visual karena dalam bentuk penglihatan, figuratif karena dalam bentuk tulang-tulang. Ini banyak orang yang ketika mengkhotbahkan ayat ini, dia menafsirkan itu secara alegori. Tetapi sebenarnya secara profetik, Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14 itu berbicara tentang akan bangkitnya Israel kembali sebagai satu kerajaan, sebagai satu bangsa yang eksis sebagaimana bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini, yang selama hampir 2000 tahun, ya, selama hampir 2000 tahun itu tidak pernah ada muncul di dalam sejarah. Saya baca ayat 11 dulu ya. Yeskel pasal 37 ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Tuh. Jadi tulang-tulang itu bukan tulang-tulang yang letterlek, tetapi satu visi yang bermakna sebuah bangsa. Seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Tidak ada lagi harapan untuk menjadi sebuah bangsa karena kami sudah tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Nah, jadi Yehezkel pasal 37, Bapak Ibu, itu adalah nubuatan tentang bangsa Israel. Ya. Nah, mulai dari pasal ayat 15, saya bacakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulislah di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang ada dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah,
Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui. Ya, ini perhatikan ini. Ini satu poin yang nanti saya akan singgung lagi. Ya, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Itu nubuatan Nabi Yeskel. Banyak nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama yang senada seperti itu, tetapi ya saling melengkapi. Ya tidak persis sama, tetapi saling melengkapi. Ya, seperti dikatakan, aku akan menjemput mereka dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka telah pergi. Dan itu di dalam, mungkin nanti akan ada, tetapi saya ingat dulu. Ya, saya ingat dan saya sebutkan dulu. Itu di dalam Yeremia pasal 23. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya akan datang waktunya di mana orang tidak berkata lagi demi Tuhan yang memimpin, demi Tuhan yang hidup yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu suatu peristiwa sejarah yang begitu mengagumkan, karya Tuhan yang luar biasa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi dibandingkan dengan yang kedua nanti, ya, orang tidak lagi berkata demi Tuhan yang hidup yang membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi demi Tuhan yang hidup yang membawa bangsa Israel dari utara, dari selatan, dari timur dan barat. Berarti kepulangan bangsa Israel dari berbagai penjuru bumi pada waktunya nanti itu merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat, melebihi kedahsyatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Jadi akan ada satu masa di mana kerajaan Israel itu akan menjadi pulih. Ada dua hal di situ. Pulih sebagai bangsa, semua keturunan Yakub itu akan menjadi satu kerajaan kembali seperti sebelum Raja Rehabeam. Dan yang kedua, pemulihan rohani.
bahwa bait Allah akan ada di tengah-tengah mereka, Tuhan akan mentahirkan mereka, Tuhan akan menjauhkan segala dewa-dewa berhala dan juga perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan kemudian mereka akan bersekutu dengan Tuhan secara harmonis oleh karena mereka telah dikuduskan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, jadi saya kira beberapa poin ini Bapak Ibu, ya, bagian Alkitab ini sudah jelas bahwa ada satu kerajaan yang Tuhan sudah janjikan yang akan dia dirikan. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa yang akan dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi pusat pemerintahan Mesias selama di tengah-tengah dunia ini. Nah, kapan kerajaan itu dimulai? Kapan kerajaan itu dimulai? Disebutkan di dalam Daniel pasal 12. Ini titik awal berdirinya kerajaan itu. Daniel pasal 12 ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. 1335 hari. Nah, 1335 hari ini dikurangi 1260 hari kalau saudara baca kitab Wahyu. Ya, saya harap saudara baca kitab Wahyu. Ya. Di mana disebutkan di situ bahwa ada satu masa kesusahan besar yang berlangsung di tengah-tengah dunia ini selama 1260 hari. 42 bulan. 3,5 tahun. Nah, tetapi 3,5 tahun yang kedua, bukan 3,5 tahun yang pertama. Kita sudah membahas tentang kesusahan besar itu di atas muka bumi ini. Ya, berdasarkan nubuatan Daniel di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Satu masa itu 7 masa. Maksudnya 7 masa itu adalah 1 kali 7 masa terakhir dari nubuatan Daniel, itu masa antikris, dan dibagi 2. Di tengah-tengah daripada masa itu antikris akan menguasai seluruh muka bumi dan juga seluruh sistem di atas muka bumi ini, termasuk sistem keagamaan. Nah, lalu dari situ dihitung 1335 hari. Nah, berarti kalau 1260 ditambah 75 hari menjadi 1335 hari. Berarti apa, saudara? Kerajaan ini akan berdiri secara sah di atas muka bumi ini itu 75 hari sesudah berakhirnya masa antikris. Ya, masa antikris, ya, dan masa itu akan berlangsung selama 7 tahun dibagi 2, dan itu isinya. Isi dari masa tribulasi itu kitab Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19. Itu sebabnya saya tidak setuju banyak dosen yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab simbolik. Bagi saya kitab Wahyu itu adalah sejarah. Tetapi sejarah yang penulisannya mendahului peristiwanya. Berbeda dengan sejarah sekarang. Kalau sejarah dunia itu peristiwanya terjadi baru ditulis. Tetapi kitab Wahyu adalah sejarah yang ditulis lebih dulu dari peristiwanya. Tetapi peristiwa itu tidak akan mungkin bisa meleset dari apa yang telah ditulis, karena yang menyuruh menulis itu adalah Tuhan. Nah, ini kalau saudara belajar bibliologi secara baik, ya, saudara akan tahu bahwa Tuhan yang ada di belakang para penulis itu adalah Tuhan yang tahu segala zaman, segala perkara. Jadi karena itu jangan sanksi akan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Ya. Jadi saya kira itu titik awalnya itu ya, berdiri. Nah, apa tujuan? Tujuan pemerintahan Kristus di atas muka bumi ini, yang pertama adalah untuk menggenapi perjanjian Abraham. Ya. Sudah belajar itu, perjanjian Abraham. Itu berbicara tentang teritori, wilayah. Ya. Ya, saya lupa menaruh ayatnya di sini Bapak Ibu ya, tapi saya cari dulu. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham mengenai teritori itu? Ya, di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 dikatakan begini, ya nanti di catatan saudara itu ditambahkan itu ya. Mengenai wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Ya, mengenai sungai Mesir ini ada beberapa penafsiran, tetapi kemudian dari beberapa buku dibantah bahwa ini bukan berbicara tentang sungai yang seringkali ada airnya, tetapi kemudian hilang airnya, tetapi ini berbicara tentang sungai yang ada di Mesir. Jadi saudara bisa bayangkan akan meliputi Mesir dan akan meliputi Babel. Jadi sebelah timurnya adalah Babel, sungai Efrat, sebelah selatannya adalah Mesir, sebelah utaranya adalah Libanon, sebelah baratnya adalah Laut Besar. Itu teritori. Ya. Ini kita tidak bicara politik Bapak Ibu ya. Kita tidak bicara politik di sini, tetapi kita bicara tentang apa yang dikatakan Alkitab. Saudara boleh setuju, boleh tidak dengan perkembangan politik sekarang, tetapi Alkitab katakan Tuhan berjanji kepada Abraham, sungai Mesir, selatan, sungai Efrat timur, Libanon utara, dan Laut Besar di sebelah barat. Itulah wilayah yang akan menjadi milik Israel. Kemudian pemerintahan. Nah ini perjanjian Daud. Di dalam Yesaya pasal 11. Ya, Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini berbicara mengenai keturunan Daud yang akan memerintah. Jadi tujuan dari berdirinya kerajaan mesianik di atas muka bumi ini adalah penggenapan khususnya
perjanjian Tuhan kepada Abraham dan perjanjian Tuhan kepada Daud. Abraham mengenai wilayah teritori, Daud bicara mengenai pemerintahan. Nah, yang kedua, tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan teokrasi yang sempurna. Nah, ini saya sudah bacakan tadi ini. Saya baca ulang lagi nih. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Siapa Tuhan keadilan kita? Itu saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Pada zamannya. Nah, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ya, di tanahnya sendiri. Saya harap Bapak Ibu memahami kata tanahnya mereka sendiri di sini adalah historis, ya, fisik seperti yang kita hidup sekarang ini. Lalu tujuan daripada pemerintahan mesianik itu adalah memanifestasikan kemuliaan Kristus di bumi. Ini bukan di langit baru, di bumi baru, tetapi pemerintahan itu didirikan oleh Tuhan dengan maksud untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa, ujung bumi. Itu adalah ungkapan yang menyatakan tentang seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini itu akan menjadi milik Kristus. Akan ada di bawah otoritas kekuasaan dan pemerintahan Kristus. Mintalah bangsa-bangsa. Ya, saya pernah mendengarkan ini dikhotbahkan, lalu pendeta mengklaim diri. Ya, Tuhan berkata kepadaku, mintalah bangsa-bangsa. Itu bagi saya penafsiran yang terlalu gegabah. Mengklaim ayat-ayat secara out of context. Nah, ya, ingat ketika saudara masih di BBCO, saya mengajarkan hermeneutik. Konteks itu perlu dipahami. Dan jangan sekali-sekali saudara mengklaim ini bahwa yang disuruh minta di sini adalah saudara. Tetapi Mazmur pasal 2 ini adalah Mazmur mesianik. Saudara baca mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Nah, lalu di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, ini ayat-ayat yang saya kutip, saudara, dan saya harap nanti ketika memeriksa ayat ini, saudara baca keseluruhan. Ya, pasalnya minimal atau perikopnya minimal. Ya, saya hanya kutip di sini yang secara langsung merujuk kepada apa yang saya bahas. Jadi turun dari langit seorang yang menyerupai anak manusia datang kepada seorang yang lanjut usianya itu. Siapa yang lanjut usianya itu? Ya Yahweh, Bapa. Nah, siapa yang menyerupai anak manusia itu? Ya
Kita baca ayat 15. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kepada siapa itu? Kepada yang diberikan kekuasaan itu dari yang lanjut usianya, yaitu seorang yang menyerupai anak manusia yang turun dari langit. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, jadi pemerintahan Kristus di atas muka bumi adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus kepada segala bangsa. Pemulihan penuh daun. Jadi suatu hari yang penuh dengan sukacita sebagai satu hari masa di mana bangsa Israel mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri. Jadi pemerintahan Kristus di atas muka bumi ini juga merupakan satu masa di mana pemulihan pondok daun itu di dalam Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Lalu kerajaan itu juga ya bermaksud juga untuk membuktikan kekerasan hati manusia. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu bahwa iblis akan dilepaskan seketika lamanya, lalu kemudian dia pergi ke seluruh penjuru bumi untuk mempengaruhi, dan dia menemukan orang-orang yang jahat yang tidak pernah mau percaya kepada Tuhan itu begitu banyaknya seperti pasir di lautan. Itu membuktikan bahwa memang manusia itu juga senantiasa dipenuhi dengan ketegaran untuk mempertahankan diri di dalam dosa, ketidakpercayaan, walaupun sudah nyata kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi itu memang di dalam masa di dalam masa pemerintahan mesianik itu, Bapak Ibu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, ya, karena kesempatan akhir untuk bertobat itu ada di satu periode singkat sebelum pemerintahan itu di dalam masa tribulasi. Nah, tapi ketika masuk di dalam masa pemerintahan Kristus itu, maka di situ kelihatannya mereka taat kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kejahatan. Ya. Nah, suasana. Yang pertama adalah suasananya damai, tentram. Ya, saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk Bapak Ibu memperhatikan bagaimana perbedaannya dengan kerajaan, baik kerajaan teokrasi maupun kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam gereja. Ya. Di dalam Yesaya pasal 1, oh ini bukan pasal 1 ini. Pasal 11. Ya. Tadi ayat 1, 2 kita udah baca, kita baca di ya. Pasal 11 ayat yang ke-6. Ya.
Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Itu dari Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Coba saya cek lagi pasal 1 ini. Oh ya, bukan ya. Nah, lalu di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara baca mulai dari ayat 1 ya, seluruh pasal ini. Nah, lalu di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau, dan seterusnya. Saya lompat ke ayat yang ke-18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ya, jadi tembok-temboknya itu ditulis dengan kata selamat, lalu di pintu-pintu gerbangnya itu pujian. Nah, jadi suatu keadaan yang penuh dengan kedamaian, tentram, bahagia. Tidak akan ada orang yang berbuat jahat. Kalau kita baca di dalam, saya lupa di mana ayat itu, apakah di kitab Wahyu atau di Yesaya juga itu, bahwa memang ada orang-orang yang mau berbuat jahat. Tetapi begitu timbul niat berbuat jahat itu, sang raja langsung bertindak dengan gada besi. Jadi tidak sempat bertumbuh, tidak sempat berkembang niat jahat itu, langsung diberantas dengan gada besi, karena dia akan memerintah mereka dengan gada besi. Ya, jadi tidak ada tindakan-tindakan yang mau mengganggu ketentraman dan kebahagiaan itu. Ya, dalam hatinya ada niat, tetapi begitu diniatkan, maka Tuhan segera bertindak untuk memberantas niat-niat itu. Nah, yang
Berikut keadaannya adalah makmur. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kita sekarang di Indonesia menanam pohon belum tentu berbuah. Tetapi nanti pada masa pemerintahan Mesias itu, justru pohon buah-buah itu hutan. Ya, namanya hutannya tidak ada pemiliknya, siapa saja boleh ambil, siapa saja boleh makan. Begitu melimpahnya. Ya. Nah, di dalam pasal 35 ayat yang kedua, 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semar, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat yang ke-6 dan 7. Ya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, ini saudara bisa bayangkan ini dengan keadaan geografis Timur Tengah pada umumnya. Saya melihat kalau berdiri di atas Gunung Sinai itu, melihat ke penjuru mana saja, itu yang ada adalah padang belantara, padang pasir, hutan, gunung-gunung batu, bukan pohon-pohon tetapi gunung-gunung batu. Ada lembah-lembah tetapi lembahnya itu adalah kering kerontang. Saya suka mengikuti masyarakat nomaden di Iran, Irak. Itu bagaimana mereka mencari kehidupan begitu sukarnya, oleh karena sangat langka menemukan padang-padang penggembalaan di Timur Tengah sekarang ini. Tetapi nanti saudara, ya, dari Yesaya pasal 35 ini, saudara bisa melihat dengan jelas di situ. Ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun menjadi seperti Taman Eden. Sudah baca Taman Eden ya? Kejadian pasal 2. Ya. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Yesaya 55 ayat yang ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya 60 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri.
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semuanya akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Jadi tanah Israel akan diberkati dengan kesuburan yang luar biasa, tetapi kemudian bangsa-bangsa akan datang untuk membawa upeti, menambah kekayaan dan kemakmuran dari kerajaan Israel itu. Nah, di dalam Yoel pasal 2 ayat 22 sampai 26. Ya. Janganlah takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, begitu banyak ayat, Bapak Ibu ya. Jadi ayat-ayat ini saya kutip dan saya kelompokkan untuk memperlihatkan bagaimana pada waktu pemerintahan Mesias nanti itu, maka seluruh tanah Israel itu akan menjadi subur makmur. Masyarakatnya tidak akan tahan-tahan makan sekenyang-kenyangnya, dan walaupun begitu tidak akan habis kekayaan alam yang Tuhan sediakan bagi mereka itu. Begitu makmur, begitu suburnya tanah itu. Dan yang kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 60 12 sampai 17 18 ini, kita melihat di situ bahwa bangsa Israel itu akan dimuliakan oleh Tuhan sebegitu rupa di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi perbuatan Tuhan ajaib bagi bangsa Israel. Nah, saya kira untuk suasananya itu cukup itu ya, bahwa pemerintahan mesianik di atas muka bumi itu akan diwarnai dengan kemakmuran, kesejahteraan, akan diwarnai dengan kedamaian, ketentraman. Ini, saudara, jangan berpikir ini di kerajaan kekal, langit baru, bumi baru. Ya, karena ini semuanya masih berbicara tentang kondisi alam yang sekarang ini kita tempati di atas muka bumi ini. Belum berubah sama sekali keadaan topografinya, tetapi akan terjadi satu perubahan iklim yang luar biasa, sehingga tanah Israel yang kering kerontang sekarang ini itu akan diguyur dengan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim, sehingga tanah itu akan menjadi subur, menumbuhkan bagi bangsa Israel satu tumbuhan yang memberi makanan yang tiada habis-habisnya. Dikatakan bahwa pembajak akan diikuti oleh penuai, penuai akan diikuti oleh pembajak. Itu sudah baca di dalam kitab Amos itu. Ya, jadi
suatu keadaan yang sungguh-sungguh teramat makmur. Nah, kita akan masuk ke dalam pemerintahan. Siapa yang akan memerintah? Ya. Tadi di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Anak manusia diberikan kekuasaan atas segala bangsa, atas segala suku, atas segala kaum, atas segala bahasa. Dan semua bangsa di atas muka bumi ini akan mengabdi kepadanya. Berarti Yesus akan menjadi raja atas segala raja. Ingat sekali lagi, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi itu, bahwa ada bangsa-bangsa. Ini di dalam kitab Daniel ada suku, ada kaum, ada bahasa. Jadi masih seperti dengan tatanan sosial yang ada sekarang ini, yang kita lihat di atas muka bumi. Ya, masih akan terjadi sampai pada masa itu. Jadi belum berubah. Ya. Nah, kemudian Daud akan menjadi raja atas Israel Raya. Israel Raya tadi itu yang teritorinya meliputi Libanon sampai Sungai Mesir, Laut Besar sampai ke Sungai Efrat. Itu Israel Raya. Belum terbentuk sekarang. Ya, Israel sekarang itu masih secuil. Karena itu kerajaannya nanti akan meliputi wilayah yang begitu luas. Jangankan Palestina, Syria, Yordania, Mesir, dan ke arah timur lagi. Ya, mungkin agak sensitif ini saya ngomong, tetapi ya karena Alkitab berkata seperti itu, ya bangsa-bangsa yang ada di sekitar wilayah yang saya sebutkan tadi itu, batas-batas yang saya sebutkan tadi itu, ya mau tidak mau harus mengakui nantinya bahwa yang memiliki tanah itu adalah keturunan Abraham. Nah, Daud akan menjadi raja di Israel Raya. Nah, kita baca ayat-ayat ini ya, satu demi satu. Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga dan 4. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Saya lupa ayat di atas tadi yang kita udah baca itu dikatakan dan Daud menjadi rajanya. Daud menjadi rajanya itu ya. Tadi saya sudah baca dengan penekanan khusus tadi itu. Ini diulang lagi di dalam Yesaya pasal 55 3 dan 4. Nah, di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-9. Ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Berarti sebelum kerajaan ini berdiri ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Karena Daud yang sudah mati itu akan dibangkitkan dalam wujud manusia baru, tubuh kemuliaan, lalu dia akan bertakhta di atas takhta kerajaan Israel Raya, memerintah atas seluruh kaum Israel. Tetapi pengaruh kepemimpinannya akan meliputi segala bangsa di atas muka bumi ini. Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-23 dan 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku,
Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku Tuhan yang mengatakannya. Karena Tuhan yang mengatakannya, tidak ada yang bisa meragukan dan menyangsikannya. Percaya ini pasti akan terjadi. Dan di dalam pasal 37 ayat yang ke-24-25 ini tadi yang saya ulang lagi baca di sini, kan ini kita soroti dari sudut pandang pemerintahan. Siapa yang akan memerintah? Ya. Yesaya 37:24. Maka hambaku Daud akan menjadi raja dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanahnya yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Ya, Hosea 3 ayat yang kelima. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Yang akan mencari Tuhan dan mencari Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepadanya dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ya, saya kira itu cukup ya, bahwa Yesus akan menjadi raja segala raja dan Daud akan memerintah sebagai raja atas Israel raya yang akan didirikan Tuhan bagi mereka, ya, atau perjanjian Tuhan yang akan digenapi. Nah, siapa aparatnya yang membantu pemerintahan baik di kerajaan Israel raya maupun atas kerajaan seluruh muka bumi ini? Karena sistem pemerintahan itu akan sama seperti sekarang. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian ada pemerintah wilayah, dan seterusnya. Makin kecil, makin kecil. Nah, seperti yang dikatakan kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, ya, ketika pengadilan bangsa-bangsa itu, dikatakanlah, sabaslah hai hamba yang setia, engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan berkuasalah atas 5 kota, berkuasalah atas 10 kota, dan lain sebagainya. Siapa itu? Orang-orang yang percaya pada zaman gereja sebelum berakhirnya zaman anugerah itu. Ya, saya percepat ya. Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Rakyat. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang pada zaman antikris mereka tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Yang kedua adalah bangsa-bangsa yang lolos dari masa tribulasi masuk hidup dalam kerajaan mesianik itu. Mereka itulah yang akan menjadi rakyat. Jadi ada bangsa-bangsa yang akan masuk secara jasmani. Dan juga di situ masih ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada kesempatan terakhir pada masa tribulasi. Itu ayat-ayat yang saudara baca di situ. Nah, kemudian berakhir, ya, kerajaan itu akan berakhir akan diakhiri dengan perang Gog dan Magog. Ya, Gog dan Magog. Saudara baca itu di dalam kitab Wahyu. Ini historis ya, kitab Wahyu ini sekali lagi historis, bukan simbolik. Ya, makanya saya berbeda dengan pengajar-pengajar di salah satunya juga di BBCO itu, karena mereka melihat kitab Wahyu itu sebagai kitab simbolik. Kalau bagi saya itu kitab sejarah. Nah,
Israel menjadi pusat pemerintahan dan juga menjadi pusat peribadatan. Saudara baca dalam Sakaria pasal 14. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saudara baca mulai dari pasal ayat 1 itu, bagaimana Yesus akan datang menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun. Saya baca di ayat 4 ya. Saya khawatir salah ngomong lagi. Ya, bukit Zaitun ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, itu jadi Yesus akan datang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, tepatnya di atas bukit Zaitun itu. Nah, pada saat itulah dimulai pemerintahan, ya, pemerintahan itu, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-16 sampai 18, ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi pusat haji nanti itu Israel, Yerusalem. Segala bangsa akan datang tahun demi tahun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulai yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun itu. Jadi ini mau tidak mau harus datang tahun demi tahun untuk mengadakan perayaan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem, Israel Raya. Ya. Nah, baru yang terakhir itu durasi. Seringkali kita hanya bertengkar masalah durasi. Lalu orang menafsirkan angka 1000 itu menjadi simbol, bukan bilangan. Tetapi bagi saya 1000 ini adalah bilangan. Jadi selama 1000 tahun Mesias itu akan memerintah di atas muka bumi ini. Dasarnya bukan hanya Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 8. Ya. Tetapi dari sekian banyak ayat tadi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan saya adalah, saudara percaya atau tidak percaya, Alkitab sudah mengatakan bahwa akan ada satu kerajaan di atas muka bumi ini yang rajanya adalah Yesus sendiri. Kerajaan itu bukan kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Karena kerajaan itu masih bersifat jasmani seperti sekarang ini. Masih ada bangsa-bangsa. Ya, keadaannya masih keadaan jasmani seperti sekarang ini. Berbeda nanti dengan kerajaan kekal itu. Saudara baca itu. Ya, itu ada materinya khusus itu lagi. Langit baru, bumi baru itu. Itu banyak ayat yang berbicara tentang itu. Dan karena itu Bapak Ibu jangan mengacaukan antara kerajaan kekal dengan kerajaan mesianik. Sehingga bagi saya bahwa Yesus akan datang menginjakkan kakinya di atas muka bumi yang sekarang ini, dan kemudian segala bangsa akan sujud menyembah kepadanya karena dia adalah raja segala raja, dan dia akan memimpin dunia ini
1000 tahun lamanya di dalam keadaan damai sejahtera, makmur sejahtera, dan orang-orang yang mau berbuat jahat itu akan dimusnahkan seketika karena dia akan memerintah dengan adil dan benar. Dia akan memimpin bangsa-bangsa dengan gada besi. Nah, jadi saudara, 1,5 jam itu sudah kita lewati, dan ini saya percepat karena ada banyak ayat-ayat lagi yang saya belum munculkan. Tetapi ayat-ayat yang saya pilih ini, saya harap Bapak Ibu sudah terima itu sebagai mewakili. Begitu banyak ayat di dalam Alkitab, dan sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan pandangan pribadi, ini bukan asumsi, dan ini bukan berdasarkan buku-buku. Ya, di rak buku saya ada lebih dari 30 buku tentang doktrin eskatologi. Saya sedang menyusun, tetapi agak tertunda ya karena kesibukan, berbicara tentang kerajaan yang akan datang, kingdom to come. Berarti akan ada lagi tambahan buku yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi begitu banyak buku, tetapi tidak ada satupun buku yang saya kutip, yang saya angkat, ya. Yang saya angkat semuanya adalah Alkitab. Dengan demikian ini adalah murni penelitian baru, ya. Terlepas itu sudah dikutip di buku-buku yang lain, tetapi ini penelitian langsung terhadap Alkitab, dan karena itu saya menghimbau Bapak Ibu untuk tidak meragukan, karena apa yang saya katakan ini adalah kata-kata yang secara langsung dari Alkitab. Ayat-ayat yang saya baca tadi panjang lebar itu Alkitab, dan itu saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah jelas itu bermakna literal, ya. Bermakna literal bukan berarti literal, karena ada ayat-ayat yang memang harus dipahami secara figurasi, ya. Tetapi kemudian kalau kita maknai secara literal, maka itu merujuk kepada satu kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Menarik Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Daniel. Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, klarifikasi dan sebagainya, silakan bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti bisa diatur untuk tanya jawab. Oke, yang pertama Pak Titik Suparmono, silakan Pak Titik. Salam Pak Daniel Palungan. Salam Pak Didi. Saya alumni BBCO Pak. Kita reunian Pak. Ya. Kira-kira kapan ya Pak masa mesianik itu? Maksud saya apa 5 tahun lagi, apa 10 tahun lagi, apa kapan gitu kira-kira Pak? Terus tadi Bapak menyebutkan ada Daud dibangkitkan. Kok sepertinya ada 2 kepemimpinan ya Pak? Katanya Daud, katanya Yesus, itu saya bingung loh Pak. Makasih Pak. Ya, satu himbauan yang saya lupa sampaikan di awal tadi itu, jangan ditanyakan kapan Yesus akan datang. Ya, jangan ditanyakan sama saya karena saya tidak akan pernah tahu, dan Alkitab tidak memberitahu bahwa Yesus akan datang tahun sekian. Hanya pendeta-pendeta yang overconfidence, seperti pendeta Mangapin Sibuea yang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2000 berapa ya? 2003 apa tidak salah kalau salah. Dan itu meleset. Saya keliling 6 kota di Papua untuk mengadakan seminar, dan saya dipasangkan dengan seorang pendeta dari Kalimantan, dan dia mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tahun 35. Kita tunggu aja, ya. Tetapi itu kan pandangan-pandangan. Yesus berkata mengenai saat dan waktu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat dan anak manusia pun tidak. Itu otoritas Bapa sepenuhnya. Jadi kalau Pak Didik tanya itu sama saya, ya saya hands up. No answer. Ya, no answer. Karena itu misteri Allah. Tetapi kalau kita hitung dari belakang, bahwa memang ada masa-masa sesudah kedatangan Tuhan yang kedua kali, termasuk Zakaria tadi, Zakaria 14 itu. Jadi ketika Yesus datang menginjakkan kakinya di atas muka bumi, maka ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ke depan. Nah, jadi saya hanya menghitung apa-apa yang akan terjadi, tetapi detiknya kapan itu tidak ada Pak ya. Nah, yang kedua, Mesias dan Daud. Yesus akan menjadi raja segala raja, Daud akan memerintah di Israel Raya.
katakanlah sekarang ini Indonesia. Jokowi memerintah seluruh Indonesia, tetapi siapa gubernur Jakarta sekarang yang saya lupa namanya, yang pejabat sementara itu, atau katakanlah Anies lah, Anies. Oh Pak, jadi Anies memerintah ibu kota, demikianlah nanti Daud akan memerintah di ibu kota dunia. Yesus akan memerintah seluruh dunia. Itu Pak jawabannya. Iya Pak Didi. Saya harap clear ya. Apakah tidak ada tanda-tanda ya Pak ya? Tanda-tandanya Yesus mau datang, kira-kira begitu nggak? Ya, apa yang terjadi sekarang ini adalah peristiwa yang terulang. Bagi saya pendeta-pendeta yang terlalu ketika ada implantasi mikrochip, mereka katakan itu adalah masa antikris. Padahal masa antikris itu tidak cukup dilihat dari satu indikasinya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 13, implantasi mikrochip itu hanya satu dari sekian banyak item yang terjadi. Nah, jadi jangan mengatakan bahwa karena implantasi mikrochip itu sudah terjadi lalu sudah masuk antikris, sudah itu masa damai, enggak. Peperangan bangsa melawan bangsa ini bukan terjadi baru sekarang ini. Ketika Israel dikepung oleh Hamas, lalu di belakangnya ada Rusia, di belakangnya ada Korea Utara, di belakangnya ada Iran. Muncul spekulasi bahwa akan ada perang dunia. Tetapi perang dunia yang dikatakan dalam Alkitab itu yang mendahului kedatangan Kristus itu adalah didahului dengan berpulangnya seluruh warga Yahudi dari berbagai penjuru bumi. Berpulangnya penduduk bangsa Yahudi dari berbagai penjuru bumi yang datang ke Timur Tengah itu mau tidak mau akan menginvasi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan kemarahan dari bangsa-bangsa Arab. Terjadi peperangan di situ. Tetapi sebelum terjadi kegerakan bangsa-bangsa dari segala bangsa, bangsa Yahudi dan segala bangsa, peperangan yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu adalah peperangan politik biasa, belum peperangan tanda akhir zaman. Kalau bangsa Israel itu sudah berhimpun dari segala bangsa, baru itu satu indikasi yang jelas. Tetapi kan Israel, bangsa Yahudi sekarang itu kan masih ada di mana-mana, termasuk yang ada di Iran itu, yang sekarang ini juga ngotot untuk berperang melawan Israel yang sekarang itu, yaitu masih bangsa Yahudi. Karena kalau kita baca di dalam dokumen-dokumen literatur itu, bahwa komunitas bangsa Yahudi terbesar itu ada di Iran sekarang ini. Kan belum ada gerakan, Pak. Belum ada gerakan bangsa Yahudi di Iran untuk kembali ke tanah leluhurnya, tanah perjanjian. Jadi peperangan yang sekarang terjadi di Timur Tengah itu jangan dulu diklaim bahwa inilah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Belum. Ya Pak, ya belum. Kelaparan. Waktu itu terjadi kelaparan di mana-mana. Bencana alam terjadi di mana-mana. Itu masih secuil Pak. Jadi saya belum berani mengklaim bahwa inilah tanda kedatangan Tuhan. Cuma ya ini secara pribadi kita itu mesti memang harus terus berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan bagi kita secara pribadi itu kita nggak tahu. Anak saya kemarin pergi melayat, temannya. Nah, ketika temannya ini diberitahu bahwa isi anu meninggal, itu dia kaget. Dia berkata, bagaimana mungkin tadi malam kami masih duduk sama-sama, kok tiba-tiba pagi ini datang berita. Nah, jadi itu yang saudara mesti pegang hati-hati, bahwa kedatangan Tuhan secara pribadi bagi Bapak Ibu itu sungguh-sungguh sudah sangat dekat. Karena itu maka jagalah kekudusan. Ya, ini kita belum berbicara mengenai bagaimana mengantisipasi kedatangan Tuhan itu. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab. Jangan saudara sibuk menghitung hari dan tanggal tetapi lupa kelengkapan diri. Karena kelengkapan diri itu jauh lebih penting, supaya kalau ia datang, maka dikatakan berbahagialah ia yang dalam keadaan siap ketika Yesus datang kembali. Nah, jadi saya kira itu Pak Didi ya. Jadi tidak ada satu patokan khusus bahwa tanggal sekian Yesus akan datang. Semua yang terjadi sekarang itu berulangan dari apa yang sudah pernah terjadi dan belum ada. Tetapi indikasi yang kuat yang saya berikan adalah
kalau sudah ada gerakan apa ya? Apakah politis kalau saya bilang Zionis ya, tetapi kalau sudah pergerakan seluruh bangsa Yahudi di segala bangsa, baik dari utara, dari Rusia dan bekas-bekas negara Uni Soviet, dari timur, kemudian dari barat ya, dari Eropa, itu kalau sudah berhimpun bersama-sama pulang ke Timur Tengah, di situ itu satu petunjuk yang tidak bisa dibantah ya, dan itu belum terjadi Bapak ya. Tuhan Yesus berkati. Pak dosen izin boleh tanya? Oke, silakan Pak Yusa. Ya, terima kasih. Kebetulan nama saya Yusak Parinding, satu marga dengan Pak dosen. Satu daerah, satu daerah. Satu daerah dari Toraja. Ya, terima kasih. Ini saya pernah dengar ada salah satu ustadz juga pernah mengatakan bahwa kalau bangsa Israel itu kalah dalam berperang itu adalah salah satu tanda bahwa bangsa dunia sudah akan kiamat. Bagaimana menurut Pak dosen? Israel tidak akan pernah kalah. Israel tidak akan pernah kalah. Nih, apa yang Alkitab katakan ini? Kronologinya begini. Seluruh bangsa Yahudi akan kembali berkumpul di Timur Tengah. Dia akan diperangi oleh Liga Arab. Saya pakai istilah Liga Arab. Negara-negara Arab akan bersatu untuk berperang melawan bangsa Yahudi. Tetapi tidak akan berdaya melawan bangsa Israel. Pada saat bangsa-bangsa Arab itu tidak berdaya melawan Israel, mereka akan minta pertolongan kepada Rusia. Saudara baca itu dalam kitab Yeskel. Rusia akan turun tangan membantu Arab memerangi Israel. Israel akan terpojok memang, terpojok. Tetapi pada saat itu bangsa Israel akan mendapat bantuan. Ini saya juga harus hati-hati mengatakan ini, tetapi indikasinya sangat kuat. Eropa akan membantu Israel berperang melawan Arab plus Rusia dan negara-negara sekutunya, dan akan menang. Jadi Israel tidak akan pernah kalah. Israel terjepit iya. Nah, namun kemudian bangsa Eropa yang datang membantu Israel ini akan kemudian sesuai dengan Alkitab itu akan menjadi penjajah. Tadinya malaikat penolong, sekarang akan menjadi apa itu yang lebih pas, itu akan menjadi singa yang memangsa Israel. Itulah antikris. Makanya antikris nanti itu akan datang dari Eropa. Saya kira itu Pak Parinding ya. Jadi Baik, terima kasih dosen. Siap. itu peperangan yang akan terjadi di sana nanti. Pak Parinding di mana nih? Di Toraja apa di mana nih? Di Manado Pak dosen. Oh, ya. Nanti kapan-kapan kita bikin seminar di Toraja sama-sama Pak. Siap. Makasih. Tuhan Pak Yesus berkati. berkati. Ya. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Parinding. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah jelas Bapak Ibu atau bingung dengan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Daniel Palungan? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ini Pak Daniel. Ada yang menanyakan tentang materi, bolehkah di-share ke kami supaya bisa dipelajari lebih lanjut Pak Daniel? Ya, dengan senang hati saya akan berikan itu ya. Ya, Oke, saya terima kasih. membaca Alkitab berulang-ulang untuk mendapatkan itu Bapak Ibu ya. Jadi saya akan meninggalkan itu supaya keringat saya tidak tertumpah percuma, tetapi itu membawa dampak bagi saudara. Saya akan berikan nanti. Nanti saya akan kasih ke siapa nih? Ibu Kristen ya? Iya, bisa Pak. Atau Pak Dwi? Boleh, saya juga bisa, nanti saya compare di PDF dan dikirim ke grup ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Dan Pak Daniel, mungkin nanti kami juga berharap Pak Daniel bisa mengajar kami setiap bulan. Nanti akan dihubungi oleh bagian administrasi, mungkin Bu Kristen akan menghubungi Bapak kalau memungkinkan waktunya, dan sehingga yang disampaikan Pak Daniel ini bisa berseri seperti itu Pak Daniel. Nanti mungkin akan ada
komunikasi lebih lanjut dengan Pak Daniel. Ya, ini kalau berseri, Pak, ini saya sudah ambil di ujungnya nih. Dari awalnya itu harus ada dari awal gitu loh. Karena saya tidak dikasih mata pelajaran. Nah, kalau mata pelajaran kan saya mulai dari awal. Nah, waktu itu hanya dikatakan secara insidentil aja. Jadi saya kutip beberapa. Nah, yang lalu saya baca Antikris, sekarang saya baca Pemerintahan Kristus. Ya, jadi kalau kita memutar lagi ke awal itu berarti ya agak terjadi anti klimaks ini. Padahal pelajaran ini menuju ke klimaks ya. Oke Pak, nanti mungkin ada dibicarakan apakah topikal dengan topik-topik seputar akhir zaman atau apa nanti coba nanti ada yang di Pak Daniel. Oke Pak, Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Oke ya, oke kita akan mengakhiri pertemuan kita. Pak Ferry masih adakah yang ingin disampaikan untuk pengumuman dan sebagainya? Lanjut aja Pak. Oke, tidak ada. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih lagi Pak Daniel Palungan yang sudah menolong kita untuk memahami pemerintahan Mesias di bumi ini. Dan berharap nanti akan ada materi-materi lain yang disampaikan oleh Pak Daniel Palungan kepada kita, memperkaya kita, tetapi juga akan menolong kita di dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang, baik di dalam pelayanan kita maupun juga di dalam gereja kita ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, menolong kami dalam pelajaran kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Pak Daniel Palungan yang sudah menolong kami memahami bagaimana pemerintahan Allah dari awal sampai dengan nantinya Tuhan di langit baru, bumi baru. Kami bersyukur untuk apa yang disampaikan Pak Daniel Palungan, dan dialah ini juga akan menolong kami untuk kami lebih memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, khususnya tentang kerajaan Tuhan. Kami akan mengakhiri, kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan juga yang memimpin menolong kami dari kekuatan kesehatan, dari sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Daniel Palungan, Tuhan juga memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga Tuhan terus memakai Pak Daniel dimanapun. Tuhan menempatkan Pak Daniel, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang dilakukan akan menolong semakin banyak orang memahami tentang firman Tuhan. Bagi Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini, dan kami akan mengakhirinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami berdoa dan minta syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Sama-sama ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan berkati ya, rekan-rekan semua Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Semangat. Pak Dwi, terima kasih. Pak Daniel Palungan, Tuhan berkati. Terima Ya. kasih Waktu mengajarnya lagi. Ya. Pak Indra, selamat Ya, istirahat Pancu. Indra. Ya, Ya. Pancu. Iya.